Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian harian yang kedua terkait masalah pidato persuasif. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin memastikan bahwa kalian di depan kalian ya ada buku paket bahasa Indonesia dan buku tulis kalian. Oke, yang sudah menyiapkan buku tulis dan buku paket bahasa Indonesianya, hari ini kita akan membahas kisi-kisi. Jadi kisi-kisi pidato persuasif itu yang pertama kita akan pertama kali ya, pertemuan pertama kita itu adalah membahas tentang pengertian pidato persuasif. Silakan kalian lihat di buku paket kalian pengertian pidato persuasif. Kemudian yang kedua adalah ada 3 tipe teks eksposisi, tuliskan dan jelaskan. Nah, kalian juga tidak hanya kalian harus dapat menjelaskan. Jadi tidak hanya bisa menyebutkan 3 tipe teks eksposisi tersebut. Jadi ada di halaman 34 di buku paket kalian 3 tipe teks eksposisi. Jadi kalian harus tahu apa saja itu dan kalian juga harus tahu menjelaskannya ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi informasi pada pidato persuasif. Jadi bentuk soal yang seperti ini nanti Ibu akan menampilkan sebuah pidato persuasif, kemudian pertanyaannya, informasi yang kalian dapat dari pidato persuasif tersebut adalah titik-titik. Jadi kalian harus bisa menemukan informasi dari pidato persuasif tersebut. Yang keempat, tujuan pidato persuasif. Kira-kira apa sih tujuan pidato persuasif yang kalian tahu? Jadi silakan dipelajari di bukunya. Ada di halaman 35 tujuan pidato persuasif. Silakan kalian tandai ya. Selanjutnya, hal-hal yang harus disiapkan saat ingin menulis pidato persuasif. Kira-kira apa saja yang harus kalian siapkan dalam menulis pidato persuasif? Ada juga di halaman 35. Yang pertama itu adalah mempelajari topiknya, kemudian pahami tujuannya, pahami audiens. Dipahami audiens ya. Jadi kalian tidak harus hanya tahu poin-poinnya saja, tapi kalian juga harus tahu, oh seperti ini kalau kita mempelajari topiknya, oh seperti ini kalau kita memahami audiens, oh seperti ini kalau kita pahami tujuan kita ya, seperti itu. Jadi kalian juga harus tahu menjelaskan ya. Yang keenam, 3 cara memersuasif, yaitu dengan cara etika, emosi dan logika. Seperti ini juga. Coba nanti kalian lihat di halaman 37. Di situ ada contoh cara memersuasif secara etika, secara emosi dan logika. Jadi nanti kalian juga harus tahu bentuk kalimat-kalimat seperti apa kalau kita memersuasif secara logika, bentuk kalimatnya seperti apa kalau kita memersuasif secara memakai emosi, dan bagaimana kalau kita memakai etika ya. Jadi kalian harus pelajari bentuk-bentuk kalimatnya. Yang ketujuh, hal-hal yang harus diperhatikan saat menyimpulkan pidato persuasif. Nah, perhatikan di buku kalian di halaman 38 ya. Dalam menyimpulkan pidato persuasif ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembukaan ya. Di dalam pembukaan ini ada merebut perhatian, hubungan dengan audiens, kemudian kelayakan, tujuan dan pertajalan. Kemudian yang kedua adalah isi. Yang ketiga adalah penutup. Jadi kalian harus tahu juga bentuk-bentuk kalimat seperti apa yang digunakan saat kita pembukaan, saat isi dan penutup. Selanjutnya yang keenam, 3 struktur pidato persuasif. Nah, apa saja struktur pidato persuasif? Kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 45. Pernyataan posisi, tahapan argumen, penguatan pernyataan posisi. Jadi nanti di sini Ibu akan munculkan bentuk-bentuk kalimatnya saja, kemudian kalian lihat struktur apa yang ada dalam kalimat tersebut ya.
Yang terakhir, yang kesembilan, hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato persuasif. Hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan saat menyampaikan pidato persuasif kalian? Nah, di sini kemarin kalian Ibu kasih tugas tentang pidato persuasif, ya. Jadi ada 4 hal yang harus kalian perhatikan dalam berpidato persuasif, ada di halaman 50. Yang pertama, perhatikan pidatomu berkali-kali. Kemudian yang kedua, berpakaian yang pantas. Yang keempat, yang ketiga rileks. Yang keempat, nasihat, ya. Jadi ini adalah 9 kisi-kisi yang kalian harus tahu, pahami, yang harus pahami, ya, saat sekarang, karena kita akan melaksanakan ujian harian, ulangan harian yang kedua, pidato persuasif. Selanjutnya, aturan mengikuti penilaian harian yang kedua itu adalah semua siswa kelas 9 akan diikutkan penilaian harian. Namun yang belum menyelesaikan tugas pidato persuasifnya, PH-nya tidak akan diperiksa. Jadi meskipun kalian diikutkan dalam ulangan, ya, penilaian harian, tapi tidak akan diperiksa ulangan kalian, nilai kamu tidak akan dimasukkan ke buku nilai kalau pidato persuasifta, ya, tugas praktik pidato persuasifta ini tidak selesai atau belum selesai, ya, belum selesai. Jadi selesaikan dulu tugas pidato persuasifnya, baru ibu periksa ulangan hariannya, seperti itu. Selanjutnya tugasnya diupload di YouTube dan linknya dikirim di Teams. Jadi kalau kalian sudah berpidato persuasif yang Ustazah kemarin kasih tugas, ya, berpidato persuasif, kalian upload tugas kalian di YouTube dengan memakai pakaian yang rapi. Kalau sarannya ibu, alangkah baiknya kalau kamu memakai baju batik ikhtiar, ya. Selanjutnya pengumpulan link ininya, ya, YouTube-nya ditunggu paling lambat hari Jumat pukul 7.00. Paling lambat hari Jumat pukul 7.00, ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan tanyakan langsung, bisa langsung di kolom komentar ditanyakan kalau ada yang dirasa kurang jelas, ya. Oke, ibu rasa cukup, ya, penjelasannya. Syukur yang sudah memperhatikan video pembelajaran kita pada hari ini dari awal hingga terakhir. Selamat belajar. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kamu bersungguh-sungguh, insya Allah hasilnya akan baik, ya. Ustazah tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.